terjerumus dalam pekerjaan kita, baik di rumah, menjaga anak-anak maupun di luar. Biarlah pagi ini kita datang menyembah Dia. Seringkali kita dicobai, tapi Tuhan sentiasa ada bersama kita. Seringkali kita mengalami seolah kita sendiri, tetapi Tuhan pada pagi ini menyembah Dia, mengagungkan Dia, sebab Dialah yang membawa kita di sini, bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan memanggil kita. Biar kita beri masa yang ada untuk menyembah Dia, ataupun datang kepada Dia mengucapkan syukur. Mari kita bangkit berdiri. Biasa kita berjabat tangan memberkati yang lain, tapi dengan SOP yang ada, seperti biasa saya katakan, letakkan tangan kamu di dada ke kiri ke kanan, dan tengok kiri dan kanan untuk menghormati mereka. Itulah cara kita memberkati yang lain. Jadi persilakan duduk. Biar kita tenang pada pagi ini datang kepada Dia dengan berdoa. Kita tutup mata kita, datang kepada Dia, datang menyatakan kepada Dia bahwa Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Sebab kasih karunia Tuhan yang luar biasa membawa kita di sini. Angkat suaramu, angkatkan doamu kepada Dia.
bawah sayap-Mu. Sebab sayap-Mu atap Engkau berkuasa Tuhan. Saat badai bergelora, Tuhan tak terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Yesaya 30 ayat 12. Biarlah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, meskipun badai bergelora, tetapi kami tinggal tenang dalam kekuatan Tuhan. Karena itulah Yesus Kristus mati bagi setiap orang yang percaya kepadanya, supaya manusia dapat tinggal tenang meskipun dunia bergelora. Hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kami yakini sebagai orang yang percaya kepadamu, kami tetap boleh tinggal tenang, karena kami percaya kepada pribadi yang benar, yang memungkinkan setiap hati boleh mengikuti pribadi. Bapa, kami datang umat-Mu di tempat ini untuk menyuarakan suara kebenaran. Suara kebenaran itu adalah
ada yang lain. Hanya Yesus Kristus, pribadi yang benar, yang boleh memberikan kebenaran bagi setiap orang yang percaya. Kami percaya itu Yesus. Siapakah diri kami Tuhan yang tidak rentan dengan badai yang bergelora, terutamanya pandemi yang tidak pernah dipikirkan. Tetapi itulah kenyataan manusia perlu Yesus Kristus. Terima kasih. Kami percaya di saat badai bergelora, kami perlu tenang. Dan ketenangan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kami mau berada di dalam pelukan-Mu. Kami mau berada di dalam kekuatan-Mu. Kami mau sidang jemaat Bien Glory penuh berada di dalam kekuatan Yesus Kristus, Sang kebenaran yang memungkinkan setiap hati boleh memiliki hati yang benar. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami sungguh bersyukur. Di minggu pertama bulan 9 kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh mengagungkan nama Tuhan. Kami boleh memuji nama Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami tabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus. Semua jemaat katakan amin. Haleluya. 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 Ada sukacita dalam kita, amin. Iya, katakan sekali lagi dengan keras, amin. Ada sukacita dalam kita pagi ini, amin. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian, mengagung-agungkan Yesus dalam kita. Sebab kita telah mengucapi bahwa berkat Tuhan telah bersama kita sepanjang minggu ini. Dan juga saat ini kita berada dapat menyembah Dia dengan kekuatan yang ada. Mari angkatkan suaramu. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya
Ya Tuhan menciptakan hari yang baru untuk kita. Hujan, terik, semuanya Allah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, katakan hujan ini Tuhan telah jadikan bagi kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan suara kita bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka, bersuka, haleluya, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Lagi bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Tuhan memberi sukacita bagi kita, amin. Yes, haleluya. Tuhan telah memberi kita kuasa ataupun kekuatan pagi ini menyembah Dia. Mari kita gunakan kekuatan itu untuk menyembah Dia. Haleluya. Menaklukkan musuh di bawah kakinya, amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah
Tuhan, sebab Dialah Raja segala raja. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Amin. Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkaulah Tuhan Allah kami. Engkaulah Allah pencipta kami. Dari mula sampai sekarang Tuhan, kami berteduh di hadapan Engkau. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Masa yang indah ini Tuhan, kami digunakan untuk menyembah Tuhan Yesus. Kalau kami melihat Tuhan rintangan yang ada Tuhan Yesus, seolah kami tidak dapat melalui. Tetapi Tuhan Yesus, Engkau memberi kekuatan. Kami merasai kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami merasai Tuhan, supaya itu kami dapat melangkah. Kemanapun kami pergi, kami memegang bahwa Yesus adalah Allah kami. Mazmur 63 ayat 2-9 mengatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, itulah kerinduan kita kepada Dia. Mari datang kepada Dia. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumur jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulut memuji-Mu. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku. Di dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat padamu, tangan kanan-Mu menopang aku. Amin Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menopang kepada kita. Mari datang kepada-Nya dengan sungguh-sungguh menyembah Dia, tanpa melihat kiri dan kanan. Datanglah kepada Dia, sebab firman ini nyata bagi kita. Tuhan memegang kita, menjamak kita dengan tangan kanan yang penuh berkuasa. Haleluya, kami
Sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari menyembah Dia, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Benar ya Tuhan. ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Haleluya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan datang kepadamu. Bapakku datang, Mari menyembah Dia. Angkatkan suaramu. percaya Kami percayamu Tuhan. pada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari kita sembah Dia. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Angkat suara kita. Haleluya,
kita berdoa. Segala pujian hormatnya bagimu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Bapa kami surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Amin. Biarlah Engkau memberkati kami Tuhan pada hari ini, di mana kami merasa jamahan lawatanmu secara pribadi bahkan secara umum. Amin. Di mana kami naikkan pujian sembah. Kami mau berserah padamu Tuhan. Haleluya. Apa adanya. Dan selain berserah kami mensyukuri atas kemurahan dan kebaikan dan pemeliharaan-Mu. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah gagal untuk melihara kami. Terpuji namamu Tuhan. Biar liwat nyanyian akan dinaikkan buah harum di hadirat-Mu. Tanda ucapan syukur dalam hati kami lubuk yang terdalam. Di mana kami mensyukuri dan berterima kasih karena kemurahan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Engkau hurapilah hamba-Mu Tuhan di bawah salib-Mu. Biar Engkau ditinggikan, hamba direndahkan. Kuasai keberadaan kami. Engkau bukakan hati rohani kami, telinga rohani kami, mata rohani kami Tuhan. Apapun tersingkap dan firman-Mu akan mengubahkan, akan menjamah kehidupan kami Bapa secara pribadi. Hamba siap untuk menyampaikan firman Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan katakan amin. Ditepukan untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. God bless. Praise and worship diketuai oleh Deacon Philip. Shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. Kita bersyukur hari ini di mana kebaikan Tuhan telah memberikan kita sehat sehingga hadir dapat berbakti pada hari ini. Dan kita tahu bahwa dalam PKPP kita ada juga gereja yang belum lagi membuka ruangan ibadah. Dan saya dengar dari satu deacon di Lotong kemarin, kami bertemu di kedai kopi. Dia tanya, pastor sudah mulai ibadah di gereja, sudah masuk 2 bulan. Kami 5 congregation di Canada Hill, Lotong Airport, Canada Hill English, mereka baru mulai hari ini. Jadi kita puji Tuhan, apapun itu adalah peraturan yang ada yang mereka persiapkan. Nah hari ini kita melihat firman Tuhan yang bertemakan memiliki hati yang benar. Secara umum, secara pandangan dunia, menganggap bahwa kepala dan otak itu menjadi pusat dan pengatur kegiatan manusia. Tetapi kita menyatakan bahwa hati adalah pusat itu. Dari itulah hati terpancar kehidupan di dalam Amsal 4:23. Karena secara alkitabiah hati dapat dilihat sebagai berisi seluruh pikiran, perasaan dan kehendak seorang. Hati adalah pusat kedirian manusia. Kalau manusia hatinya baik, maka baiklah seluruh hidupnya. Sebaliknya kalau manusia hatinya jahat, jahatlah seluruh hidupnya. Oleh sebab itu tidak salah kalau Amsal mengatakan agar kita menjaga hati kita dan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Dalam Amsal 4:23. Apa artinya kita memiliki hati yang benar? Hati yang benar adalah hati yang sudah dibaharui di dalam Yeskel 36 ayat 26. Untuk langkah yang pertama, bagaimana kita memiliki hati yang benar. Dalam Yeskel 36 ayat 26 mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan padamu hati yang taat. Di mana pembaharuan Israel dalam tajuk dalam Yeskel ini, di mana kita tahu sejarah umat Israel apabila mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa, mereka punya hati yang keras melawan, sehingga Musa berdoa di Gunung Sinai mendapat hukum 10 dari Allah. Mereka sempat juga membuat patung, menyembah patung. Nah hari ini kita akan membahaskan tentang memiliki hati yang benar. Seperti mana saya katakan, langkah pertama hati yang benar adalah hati yang sudah dibaharui.
Yang dimaksudkan hati yang baru bukanlah hati dari bayi yang baru lahir, melainkan hati yang telah diperbaharui. Diperbaharui oleh siapa? Kita tahu bahwa diperbaharui oleh Kristus. Bagaimana hati yang benar itu? Bagaimana hati yang benar itu adalah seorang yang bertobat. Ada contoh dalam kitab, kita mengatakan 3 orang yang bertobat. Pertama adalah Paulus, Rasul Paulus. Dulu ada seorang namanya Saulus, dia adalah pengkhianat jemaat. Kalau kita mengaji tentang dalam Alkitab Perjanjian Baru, setengah Alkitab itu adalah ditulis oleh Rasul Paulus. Di mana dia katakan bahwa dalam hidupnya dia bangga sebelum dia bertobat. Dia pengkhianat jemaat di dalam masa dia sebagai orang yang memegang hukum. Tapi apabila Paulus bertobat di dalam Kisah Rasul 9, dia bertobat dengan seluruh hidupnya. Dia mengandalkan Tuhan. Dia tidak melihat apa yang di belakang. Dia mengarahkan hidupnya. Inilah pertobatan Paulus. Dan juga kedua adalah Yunus. Tuhan mengutus dia ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil. Tapi Yunus menyimpang. Tapi akhirnya di dalam pertikaian dia bertobat. Dan juga Nikodemus. Dia adalah seorang pemegang hukum. Tapi Yesus katakan padanya, kamu harus dilahirkan kembali. Pertobatan yang dimaksud ini adalah, walaupun kita sudah bertobat, itu bukan akhirnya. Tapi itu ada satu permulaan kita bagaimana kita hidup bersama Tuhan. Pertobatan ini ada di mana kita mentekadkan hidup kita untuk bersaksi. Menyatakan kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita. Lewat gaya hidup kita. Itu adalah pertobatan. Jangan kita pikirkan sudah bertobat, oh saya tunggu saja apabila saya mati, saya pasti masuk surga. Memang pertobatan itu dituntutkan oleh Tuhan. Satu sakramen di dalam gereja untuk bertobat. Tapi dalam kehidupan kita apabila kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sudah mati untuk Tuhan dan hidup untuk Tuhan. Amin. Selain pertobatan yang untuk kita menjadi saksi Tuhan, kita harus menerima tantangan. Sebagai anak Tuhan banyak tantangan yang kita hadapi setelah kita bertobat. Kadang-kadang ada orang percaya, sebagai orang Kristen banyak pertanyaan. Kalau ikut Tuhan kenapa ada masalah? Katanya diberkati, dilimpahi, dipelihara Tuhan. Kadang-kadang sebagai anak Tuhan setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita tidak mau menerima tantangan dalam kehidupan kita. Baik gaya hidup orang lain yang menghina kita, menjahatkan kita. Kita tidak mau terima. Ini yang harus kita hadapi. Seperti mana Rasul Paulus menghadap tantangan. Di dalam pelayanan penginjilan dia karam di laut, dia dipukul, bahkan di penjara. Sebagai anak Tuhan selagi kita hidup di dunia ini, kita tidak dapat tenang, hanya tenang di surga saja. Banyak persoalan yang kita hadapi, apalagi masuk dalam PKPP ini. Kita harap-harap pada tanggal 31 Agustus tadi, Perdana Menteri katakan kita bebas sudah. Boleh melancung ke London, ke Thailand, kemana-mana. Tapi disambung lagi sampai ujung bulan. Inilah hati yang benar yang dibaharui itu adalah hati yang bertobat benar-benar hadapan Tuhan. Sentiasa dekat pada Tuhan. Suka berbuat baik. Sebagai anak Tuhan, apabila kita kata mengasihi Tuhan itu harus mengasihi sesama manusia. Dalam kehidupan kita, sukar kita melakukan kebaikan bagi orang lain. Kita mau kita baik-baik saja. Tuhan mau supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena firman Tuhan katakan, apabila kamu memberikan secangkir air pada orang, dan engkau tidak akan kehilangan namamu di surga. Itu jadi firman Tuhan. Untuk kita sebagai anak, hati yang benar itu harus suka berbuat baik. Dengan cara menolong orang lain. Jangan kita pura-pura hanya menolong orang lain tapi hati kita lain.
lawan benar adalah tidak benar. Contohnya yang tidak benar itu adalah orang yang berbohong. Selain itu orang munafik, berpura-pura. Lain yang dikatakan, lain di hatinya. Untuk memiliki hati yang benar, harus kita singkirkan segala kemunafik dalam kehidupan kita. Walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus, di mana yang saya katakan Paulus menghadapi tantangan dalam peranannya. Begitu kita pada saat ini, memang di dalam suasana PKP ini, kita menghadapi tantangan yang begitu sukar. Baik dalam pekerjaan, saya dengar banyak yang tidak ada kerja. Bahkan mungkin gereja ada sebagian gereja tidak dapat menerima pastor lagi, tidak ada lawan pastor. Saya WhatsApp dengan saudara saya di Sabah sana. Saya minta sokongan doa dia untuk pelayanan saya terusnya. Karena saya memikirkan ke depan bagaimana pelayanan kami. Karena saya pikir kalau dalam kena gereja kita BM ini, lawan pastor itu dari jemaat Tuhan. Kalau jemaat Tuhan tidak memberi perpuluhan, tidak memberikan kantong uang persembahan minggu, berarti tidak ada lawan pastor. Kita berdoa, kita pegangkan janji Tuhan. Walaupun dalam suatu keadaan begini, walaupun mungkin kita menghadap suatu kerja yang mungkin dulunya gajinya banyak, tapi dikurangkan oleh keadaan ekonomi. Tapi bila kita setia memberi perpuluhan untuk Tuhan, bahwa janji dan firman Tuhan dia akan membukakan tiga langit untuk mencurahkan berkat. Ini bukan janji Pastor Joe. Saya alami secara pribadi dalam depan saya sendiri. Setelah saya meninggalkan hidup dunia bertobat depan Tuhan. Hari ini bukan saya mengatakan saya benar depan kalian. Tapi lebih dalam melangkah hidup ini kita harus tetap pandang Tuhan. Tetap sentiasa dekat dengan Tuhan. Supaya kemanapun kita berada, orang luar akan melihat kesaksian hidup kita. Ada Yesus dalam kehidupan kita. Kemunafikan dalam kehidupan kita itu harus singkirkan. Kepura-puraan. Banyak orang pergi ke gereja memakai salib. Tapi hidupannya, kebenaran hidupnya benar, hidupnya tidak benar. Dia pergi ke ibadah, kebaktian bawa Alkitab. Tapi karena dia tidak sungguh-sungguh benar hadapan Tuhan. Itu juga sikap kemunafikan. Harus hidup hati yang memiliki hati yang benar itu harus sudah bertobat yang sungguh-sungguh. Mendekatkan hidupan kita kepada Tuhan dan suka berbuat baik. Amin. Amin. Haleluya. Langkah yang kedua. Memiliki hati yang benar adalah hati yang hanya percaya pada Kristus untuk memperoleh keselamatan. Saya percaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Sebelum saya masuk ke dalam langkah yang kedua ini, saya melihat bagaimana seperti mana saya saksikan tadi, ke depan nih bagaimana pelayanan sebagai hamba Tuhan. Saya sudah siap, saya kata dalam hati saya, Tuhan Engkau memanggil saya. Saya hanya mengharapkan kalau ada satu gereja menerima saya dengan alawan yang cukup, bahkan saya tidak perlu ikut alawan standar SIB lagi. Yang hati saya benar ini, saya dengar di hadapan Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Itu hati saya. Alawan itu saya tidak penting. Yang penting saya cukup makan, ada makan, oke. Saya mau melayani Tuhan. Inilah hati saya. Karena saya dipanggil Tuhan. Kalau pikirkan untuk keperluan memang banyak. Tapi oleh kena keadaan, kita harus belajar menerima keadaan. Banyak orang stres, banyak orang bunuh diri oleh
oleh karena tidak dapat menerima keadaan. Ini kenyataan, bukan angan-angan, bukan mimpi-mimpian. Ya, kita harus menerima suatu keadaan begini, supaya dalam langkah kita mengikuti Tuhan sampai nafas terakhir. Itu yang kita rindukan, untuk menyatakan hati yang benar di hadapan Tuhan. Nah, langkah kedua, di mana saya katakan tadi, hati yang benar adalah hati yang percaya pada Kristus untuk memperoleh keselamatan. Roma 10 ayat 10. Manusia dapat selamat karena oleh anugerah Allah. Dengan kesalehannya sendiri manusia tidak akan dapat memenuhi kehendak Allah. Hanya oleh kasih karunia Allah manusia diselamatkan. Dan untuk diselamatkan oleh di dalam percaya pada Kristus, ialah mengaku dan percaya pada Kristus. Karena dengan hati yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut yang mengaku akan diselamatkan. Ketiga adalah percaya kepada Injil. Memiliki hati yang benar, selain kita mengalami keselamatan daripada Tuhan, hanya Kristus yang dipercayakan kita. Yang hanya Kristus yang kita percaya itu adalah yang dapat menyelamatkan kita. Kita harus juga percaya pada Injil, pada Yesus. Di mana dalam Markus 16 ayat 15 hingga 16 mengatakan, lalu ia berkata pada mereka, pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, akan dihukum. Hati yang benar adalah memiliki untuk percaya pada Injil Yesus. Gereja kita, BM Guru Permai, telah menangkap satu misi kita, di mana kita mau pergi penginjilan dengan cara memuridkan dan melipat gandakan pengutusan dan penggembalaan. Ini yang kita harus lakukan. Untuk kita menyatakan hati kita benar hadapan Tuhan. Inilah yang harus kita taruhkan dalam hati kita. Kemanapun kita berada, baik dalam pekerjaan kita, walaupun masa ini kita tidak dapat mengadakan penginjilan di Bakung sana, tapi dimanapun kita berada, biarlah kita terus menjadi inti Injil itu. Yesus itu akan kita saksikan baik dalam lingkungan keluarga kita, baik di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kenapa hati yang benar hanya percaya pada Kristus memperoleh keselamatan? Karena keselamatan itu sungguhnya ada kelepasan dari dosa-dosa. Dalam Matius 1:21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita memperoleh keselamatan dengan hati yang benar adalah dari murka Allah. Roma 5:9 katakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Yang kedua, kenapa kita benar percaya kepada Kristus memperoleh keselamatan? Kita tidak binasa, kekal. Yohanes 3:16-17 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yohanes 14 ayat 6,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Memiliki hati yang benar, yaitu selain kita menerima anugerah Tuhan, selain kita percaya pada Kristus, percayalah pada Injil. Karena Injil itu yang dapat mengubahkan segala sesuatu. Banyak kesaksian-kesaksian yang kita lihat bagaimana orang terima Injil. Kemarin dulu saya sempat dibawa satu ibu, melawat satu ibu, dia mengalami sakit. Mendoakan dia, dan dia bercerai dengan suaminya karena suaminya mempunyai istri lain lagi. Semenjak anaknya berumur 2 tahun. Sekarang anaknya tahun 6. Berarti dalam beberapa tahun. Nah, dia saksikan bahwa sebetulnya pastor saya sudah lama bertobat. Dulu saya adalah seorang ibu yang jahat. Saya adalah seorang ibu yang hidup pernah membuka pub. Kamu tahu pub kah? Klub malam tuh. Yang orang ada lampu yang rusak klip-klip tuh berdisko sana tuh. Minum air tapai, minum air mabuk. Kalau mereka tidak minum air mabuk, tidak mereka berani berdisko. Lagi lampu yang rusak-rusak tuh lagi. Itu keadaan dia. Apabila dia tidak terima Tuhan, percaya pada Tuhan, di sekeliling dia tidak percaya dia. Sunyi. Orang masih mengkritik dia dulu ini begini bah dia ini. Sedangkan dia sakit orang tidak melawat dia. Bahkan adik-beradik dia, saudara mara tidak melawat dia. Saya betul-betul kasihan dengan dia. Apa yang saya katakan dengan dia melalui Injil ini, melalui firman Tuhan ini. Ibu ingat firman Tuhan. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ibu harus mengampuni. Mengampuni mereka dan menerima mereka apa adanya. Itu saja. Jika ibu melakukan satu pelanggaran, bertobat saja. Itu saja jalan satu-satunya untuk ibu untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Ya pastor, saya memang menangis, bergumul dalam depan saya. Inilah hati yang memiliki hati yang benar. Kita mau menyatakan Injil kepada orang lain di luar sana. Supaya mereka juga memiliki keselamatan. Dan juga benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, hati yang benar adalah hati yang berdoa. Roma 8:15. Mengapa kita perlu berdoa dengan hati yang benar? Karena kita percaya padanya bahwa dia selalu memberikan yang baik. B, karena ingin membangunkan hubungan yang baik dengan Tuhan. C, karena melalui doa kita dapat mencapaikan keinginan kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6. D, karena melalui doa Tuhan dapat menyatakan kuasa-Nya. Seorang yang percaya pada Tuhan memiliki hati benar, bukan hanya diam saja. Bukan hanya datang hari Minggu, tunggu hari Minggu pergi sembahyang, bawa kitab. Ayo anak-anak kita pergi sembahyang di gereja. Memiliki hati yang benar itu hidupnya adalah orang yang berdoa. Bukan hanya setekat untuk berdoa pribadinya, tapi mendoakan jemaat, orang sakit. Mendoakan dunia ini. Supaya Tuhan curahkan hujan keselamatan. Curahkan hujan pertobatan. Bagi dunia ini. Supaya dunia ini akan melihat Yesus itu adalah kebenaran dan hidup.
Dalam Matius 6 ayat 5 hingga 8, saya akan bacanya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tingkungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata padamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang sembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, ini yang Tuhan mau kita untuk menyatakan memiliki hati yang benar. Apabila kita berdoa, doalah dengan hati yang apa ungkapan dalam hati kita. Karena Tuhan Yesus mengajar dalam firman ini, jangan kita berdoa bertele-tele supaya dilihat orang lain. Saya perhatikan dalam orang berdoa, ada yang berdoa menangis karena terharu, ada juga berdoa berteriak, ada juga orang berdoa diam. Saya tidak menghakimi semuanya. Tapi yang Tuhan mau adalah hati yang benar itu adalah sungguh-sungguh dari dalam hatinya. Kemarin saya sempat berjumpa dengan satu keluarga. Dia minta, apabila saya bergaul dengan dia, bercerita-cerita, dia menyatakan tentang anak dia. Anak dia sekolah di di Mekah, apa nama sekolah Mekah itu? Vocational kah? Selepas dia sudah tamat sekolah di Mekah itu bukan di Madinah, di antara Kucing sana ya. Dia kena satu penyakit lemah, tidak mau pergi mana-mana, berkurung dalam bilik. Nah, kena rumah dia berdekatan di sebelah. Saya minta ibu kalau boleh, saya doakan dia lah, bawa dia ke sini. Lalu saya tengok anak ini sehat. Saya juga sempat bermain dia, kata saya dengan dia, kamu sehat bah? Kenapa begini? Ayalah pastor, saya pun tidak paham. Jadi saya beri semangat dengan dia, perlu kamu pergi gereja, di mana kamu mau, kalau boleh datang ke gereja pastor lah. Dekat sini, dia tinggal sini. Dan mak bapak dia di kampung. Dia tinggal dengan adik dia sini. Dia diam di dalam bilik. Macam tu. Saya dorong dia, saya mengajar dia berdoa lah. Kamu harus pandai berdoa. Nah, percayalah Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu lebih berkuasa daripada dunia ini. Roh apapun. Ada juga sedikit cerita mak dia di mana dia sakit. Pernah pergi ke Bomo. Tapi saya katakan dengan mak dia dan anak ini, dan perlu kita bertobatlah. Bertobat dan minta Tuhan yang berkuasa di atas hidupan kita. Jadi harus memiliki hati benar ini. Doa itu harus ada di depan kita. Di mana kita juga percaya Tuhan menjawab doa kita. Di dalam Matius 7 ayat 7 hingga 11. Di sini menyatakan, ketuklah maka pintu dibuka bagimu, dan cari akan mendapat, dan minta dia akan beri. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita bersoal tentang kehidupan kita. Memiliki hati yang benar, yang percaya bertuhan, kadang-kadang apa yang kita doakan selama ini Tuhan belum jawab. Tapi saudara harus ingat,
Segala sesuatu ada masa Tuhan untuk menjawab doa kita. Maka itu yakinlah, percaya Tuhan itu tetap mengabulkan doa kita. Walaupun dalam keadaan apapun, percayalah Tuhan itu tetap hadir bersama-sama kita. Sebagai kesimpulan untuk firman Tuhan pada pagi ini, saya mau supaya jemaat Tuhan, bahkan Tuhan ingin kita memiliki hati yang benar. Sebab hanya dengan hati yang benar, kita dapat hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Marilah kita hidup percaya dan yakin setelah kita bertobat, setelah kita mengalami pembaharuan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan itu tetap hadir bersama kita. Walaupun dalam keadaan-keadaan yang sulit, yang memungkinkan kita untuk tidak bebas bergerak. Tapi percayalah, apabila kita memiliki hati yang benar-benar hadapan Tuhan, pasti Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita. Jemaat, kita berdiri, minta backup singer, kita akan naikkan nyanyian Berikan ku mata seperti matamu, memandang semua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Lagi. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang dua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang dua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapa di surga, hamba telah menyampaikan firman-Mu untuk memiliki hati yang benar. Bukan kami sebagai manusia, kami tak mampu, tapi kami percaya dan nyanyi. Tangan Tuhanlah yang memampukan kami. Mata Tuhanlah yang memampukan kami untuk melihat keperluan-keperluan dunia ini, Bapa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Walaupun hanya sederhana, tapi
Biarlah kami memiliki hati yang benar dan patuh Tuhan. Segala kepatuhan, segala kepura-puraan Tuhan jauhkan dari kami, supaya lewat hidup kami yang telah bertobat dan mengakui Kau Tuhan sebagai selamat kami, berikan hati kami tetap memandang Kau Tuhan dan hidup ini. Dan puji nama Bapa dan Hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkati silakan duduk. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pastor Joe. Saya percaya kita diberkati, amin. Dengan suara lagi, saya percaya kita diberkati pada pagi ini, amin. Haleluya, bagi kemuliaan untuk Tuhan. Ya, kita lihat kiri kanan, kita akan memberkati siapa yang pertama kali bersama dengan kita. Dari sebelah sini ada jemaat yang setia, terima kasih. Yang bahagian kiri saya ini ada yang pertama kali menyertai gereja kita. Sila katakan. Jemaat yang setia juga macam bagaimana di sebelah kanan ini. Puji Tuhan, ada 3 orang di belakang. Ya, puji Tuhan. Kalau tidak ada gereja, kalau ingin bersama kita, kami lakukan. Dan siapa yang pertama kali ini, Pastor kan nanti dia akan jumpa dengan Pastor. Dia akan konseling kita supaya kita akan kami mengadukan dalam kebaktian ini begini untuk menyembah dan memuji Dia. Kalau biasa, kalau dikatakan keinginan untuk bersama kita bertumbuh. Jadi kita beri laluan seterusnya untuk kulitin kita pada minggu ini dipersiapkan. Hai, Shalom, selamat pagi jemaat BM Glory Primi. Selamat datang ke Kebaktian Ahad 6 September 2020. Selamat datang juga bagi anda yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Pelayanan untuk minggu hadapan 13 September, pemimpin pujian Sis Annie, pengkhotbah Dekan Semina Gisau, penyanyi latar kumpulan 2, petugas Dekan Philip Puan, Dekan Evelyn Puyang, Dekan Sofia Bulan, persembahan untuk minggu hadapan tabung umum, pemain muzik kumpulan B, membersih gereja Komsel Agape 1. Untuk memberi persembahan dan sumbangan, jemaat bolehlah memberi di dalam kotak persembahan yang telah disediakan di pintu masuk gereja. Dan jemaat juga boleh memberi persembahan ataupun sumbangan secara online. Mesyuarat majlis gereja pada petang ini jam 2.30 petang di gereja. Perjamuan kudus belum dapat diadakan atas sebab-sebab yang tertentu. Sebagai pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, jemaat diminta supaya sentiasa memakai face mask sepanjang sesi ibadah berlangsung atau setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja, menjaga jarak fizikal, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, merekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja. Bagi jemaat yang bergejala batuk, sesak, nafas dan demam dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Patuhi SOP yang ada untuk kebaikan kita bersama. Berdoa untuk ruangan ibadah supaya sentiasa selamat untuk digunakan semasa acara ibadah. Berdoa bagi jemaat supaya mempunyai kerinduan untuk beribadah di gereja dan juga kita berdoa untuk jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan melalui ibadah secara online ataupun persekutuan bersama keluarga. Berdoa untuk jemaat yang sakit yang berada di rumah atau di hospital. Berdoa bagi setiap keluarga kita yang berjauhan dari kita agar tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Berdoa bagi setiap pemimpin gereja supaya dapat bekerjasama dan diberi hikmat dalam melaksanakan pelayanan yang telah dipercayakan. Berdoa bagi pastor dan penginjil yang melayani di mana saja, baik di kawasan pedalaman maupun di dalam bandar, agar Tuhan melindungi mereka dan keluarga serta tetap bersemangat di dalam pelayanan mereka.
Berdoa bagi Bandaraya Miri agar dilindungi dari penularan COVID-19 dan bebas dari kegiatan penyalahgunaan dadah. Berdoa bagi negeri Sarawak khususnya dan negara Malaysia agar tetap berada di dalam perlindungan Tuhan serta bebas dan pulih dari penularan COVID-19. Sekian sahaja buletin kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Jemaat kita berdiri. Kita berdoa mengakhiri pada kita. Ya Aba, ya Bapa, Engkau Tuhan kami yang penyayang mengasihi kami. Kami tahu tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat bisa melalui kehidupan ini. Kami berseru padamu Tuhan bahwa dalam langkah hidup ke depan ini Tuhan kami tidak pasti apa yang terjadi, tapi kami tahu bahwa Engkau telah mati dan bangkit untuk kami Tuhan. Dan itulah kekuatan kami Tuhan, iman kami, pengharapan kami dan mengasihi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan telah menyertai dalam ibadah kami dari permulaan pendengar ke akhirnya. Dan sebelum kami bersorai, kami menyerahkan juga setiap perkara-perkara doa yang telah dinyatakan. Pertama kami doakan untuk ibadah kami pada hari Ahad ini, bagi Passion Worship Baksis Eni yang memimpin dalam pujian, bahkan Deacon Seminar yang bawa firman-Mu yang bertema memiliki hati Bapa. Tuhan, kami rindu Tuhan supaya Engkau mendahului dalam semuanya, supaya hati kami semua, jemaat kami akan percaya apabila kami mendengarkan firman-Mu, walaupun ia sederhana, tapi kami percaya kuasa-Mu akan mengubahkan segala sesuatu, bahkan membentuk kami, karena lewat firman-Mu yang akan meneguhkan hati kami. Tuhan, memberkati jemaat kami dalam usaha pekerjaan mulai besok, apapun pekerjaan mereka, anak-anak yang sekolah, pemuda-pemudi. Tuhan, dalam PKP ini Tuhan, banyak jemaat kami tidak hadir. Yang ada anak kecil karena tidak dapat hadir ke gereja oleh kerana SOP. Tuhan juga berserta bersama mereka. Kami serahkan juga khotbah online yang akan dikirimkan nanti Tuhan. Tuhan juga akan memberkati mereka lewat firman-Mu yang akan mereka dengar. Apapun usaha mereka, baik cara keperluan secara jasmani bahkan rohani, Engkau memberkati. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Dimanapun berada, kami doakan, tidak lupa bagi Pak Agus yang di Kuching, bahkan Bapak pada Swister, kami tidak tahu bagaimana kabar, tapi kami percaya Tuhan juga menguat, menyembuhkan. Bahkan anak ipar pada Pak Imam Wan. Dan kami percaya Tuhan, walaupun pada saat ini di rumah sakit dia tidak sedar diri, kekuatan kuasa-Mu Tuhan akan menjamah anak ini. Dengan imannya, dengan hatinya dia percaya. Bangkitkan semangat dalam hatinya Tuhan, supaya dapat percaya memanggil Engkau Tuhan penyelamat, Engkau Tuhan yang menghidup, memberikan kekuatan seluruh tubuh. Apapun yang dia alami, ditimpakan lewat kemenangan yang dulu lalu, kami percaya Tuhan akan menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Dan juga doakan bagi jemaat kami yang hadir, jika ada yang dalam penyakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang dalam kekurangan, Tuhan mencukupi. Bahkan dalam pekerjaan yang mungkin ada yang tiada pekerjaan, Tuhan juga akan menemukan pekerjaan bagi mereka Bapa. Walaupun dalam sosioekonomi, tapi kami percaya pemeliharaan-Mu tidak akan kesudahan bagi orang yang mengandal Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Gembala yang baik. Doakan bagi kerajaan kami Malaysia, pemimpin yang ada, di mana pada bulan ini di Sabah akan mengadakan undi Tuhan. Bahkan di Sarawak tidak akan lama lagi. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk kerajaan. Kami sebagai umat-Mu, kami menghormati kerajaan kami, tapi biarlah mereka mempunyai hati yang takut akan Engkau Tuhan. Siapapun pemimpin yang ada dalam kerajaan kami, baik dari Tuan Agung, Perdana Menteri, menteri-menteri dalam kabinet, bahkan YB kami Tuhan yang ada di Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaysia, Tuhan Engkau jamah hati mereka, supaya dalam era yang baru, norma yang baru ini, kami mau pemimpin yang berwawasan, pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan, bagaimana Engkau memakai Daniel dan memakai Yosua Tuhan. Biarlah Engkau
taruhkan hati mereka kepada-Mu Tuhan. Apapun tentangan keadaan yang secara politik yang kotor, kami nyatakan hancur dalam nama Tuhan Yesus. Supaya ada pembaruan, perubahan di dalam negara kami Bapa. Walaupun mungkin masa-masa yang lalu kami dijajah, banyak kebajikan, banyak hal-hal yang tidak kami pahami dan tidak ada dalam kebajikan dalam kehidupan kami sebagai umat. Tapi kami percaya sampai hari ini kami dapat hidup, itu adalah karena pemeliharaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas semua. Kami doakan juga bagi kegiatan-kegiatan yang ada dalam daerah kami, bahkan peringkat pusat. Kami serahkan Presiden Timbalan, Jasa Bendahari, bahkan pelaras-pelaras yang ada, pelaras muda-mudi, pelaras sekolah minggu, pelaras doa, pelaras penginjilan. Kami serahkan tangan-Mu Tuhan. Engkau telah memilih mereka sebagai pemimpin. Walaupun dalam situasi PKPP Tuhan, kami percaya Tuhan juga akan memberikan hikmat pada mereka. Bahkan sekolah-sekolah Alkitab di saat ini Tuhan, yang ada online, ada yang masih yang mulai dalam sekolahan, kami serahkan tangan-Mu. Guru besar yang ada, Pak, guru-guru yang mengajar, Tuhan memberkati mereka supaya pelajar dalam sekolah Alkitabnya akan sungguh-sungguh akan melayani dengan sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan juga pastor-pastor yang melayani pada saat ini dimanapun berada, baik pastor dalam pendalaman, dalam bandar, baik dalam penginjilan dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau tetapkan hati mereka dengan panggilan-Mu Tuhan. Walaupun dalam situasi kegawatan ekonomi yang ada, Tuhan mengerti, Tuhan mempedulikan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua yang Kau. Kami puji nama-Mu, kami bersyukur atas semua Tuhan. Kiranya nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Bersama jemaat kami serahkan. Kami bersatu hati pada-Mu Bapa, supaya hidup kami senantiasa di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkatkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.